Dengan kekuatan murni Lei 9, meskipun Jinmi tidak terkalahkan di masa kejayaannya, terlebih lagi bagaimana dia masih terpukul keras dengan hampir tidak ada kekuatan pertempuran. Selain itu, orang lain mungkin iri dengan klan Jinyan, tetapi klan Lei Yao tidak memiliki setengah pantangan. Keluarga monster petir selalu sangat mendominasi, mungkin karena kepribadian dan gaya perilaku mereka, dan mereka telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya di benua 10.000 keluarga. Namun, meski begitu, mereka masih bisa berdiri di hutan balap puncak, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan dan warisan mereka. Pria sembrono ini, sudah lama sejak dia mendengar bahwa tongkat pembakaran api Jinmi. Melihat siluet yang luar biasa, sudut mulut Luan hijau berkedut, berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Qin. Sepertinya kamu punya banyak masalah. Tongkat bayangan hantu dari api diberikan kepada Jinmi oleh anggota senior keluarga Jinyan. Hal ini sangat penting bagi Jinmi. Selama dia masih hidup, dia tidak akan diizinkan untuk dirampok. Saat ini, tongkat bayangan hantu Li Huo muncul di tangan Lei 9 murni. Tetapi Jinmi tidak muncul. Saya khawatir yang terakhir sebagian besar merupakan kecelakaan. Hal yang paling menyusahkan adalah Jinmi mengalami kecelakaan, dan keluarga Jinyan melacaknya. Saya khawatir itu juga tidak dapat dipisahkan dari Qin Yichen. Lagi pula, dialah yang mengebom Jinmi hingga cedera serius sebelum memberi Lei 9 Chun kesempatan. Untuk keluarga monster guntur, bahkan jika keluarga Jinyan memiliki Qi kembali, tidak mungkin mengirim pembangkit tenaga listrik untuk mengejar dan membunuh Thunder 9 di dinasti Ming. Namun, untuk Qin Yichen, saya khawatir begitu berita itu kembali, akan ada rumah kekuatan suci keluarga Jinyan datang untuk mengaku. Bukan aku yang membunuhnya. Saya hanya bisa menyalahkan dia karena kurangnya kemampuan dan nafsu makan. Dalam hal ini, Qin Yichen hanyalah seorang pria yang mengangkat bahu, dan dia menembak dengan marah ke arah Jin karena orang-orang yang berkumpul berulang kali datang untuk memblokirnya. Bahkan jika emosinya baik, dia tidak tahan lagi. Selain itu, setelah mengalahkan Jinmi, sangat jarang dia tidak melukai si pembunuh. Saat ini, yang terakhir sudah mati dan tidak ada cara untuk menyalahkannya. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu balapan di belakangnya. Paling buruk, dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa sekelompok pembangkit tenaga suci untuk melindungi dirinya sendiri, atau langsung mati. Yang dipedulikan Qin Yichen adalah murni Thunder 9 yang luar biasa. Padahal sebelumnya, dia mengecam Jinmi hingga luka serius. Namun, yang terakhir bahkan tidak mengungkapkan tubuhnya, dan dapat dikatakan bahwa dia pasti masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, seorang jenius dari ras puncak, seperti Jinmi, keluar untuk berjalan-jalan di benua, dan pasti ada beberapa tanda penyelamat hidup yang lemah di tubuhnya. Thunder 9 murni masih akan memenangkan tongkat bayangan hantu dari api, yang menunjukkan bahwa kekuatannya, saya khawatir itu bahkan lebih baik daripada Jinmi. Ini memang benua 10.000 keluarga. Hanya beberapa pembangkit tenaga listrik terhormat yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Qin Yichen menghela nafas di dalam hatinya, dan ekspresi yang sedikit lebih serius di matanya. Awalnya karena pembantaian gila-gilaan di Silen Zelin, dia menjadi agak sombong dan tenang. Meskipun kali ini, semua anak muda dari ras masing-masing adalah orang-orang yang luar biasa, tetapi tentu saja masih banyak junji berbakat yang akan berpartisipasi di masa depan. Dan, seperti para pemimpin junji muda itu, saya khawatir mereka telah menembus ke tingkat suci. Apa yang dilihat Qin Yichen bukanlah puncak tertinggi di antara orang-orang muda berbakat dari benua 10.000 etnis, dan kekuatan benua 10.000 etnis sama sekali tidak sesederhana yang dia lihat. Dalam lingkungan seperti itu, kesulitan untuk memenangkan tempat bagi ras manusia sangat bisa dibayangkan. Lei 9 murni orang ini benar-benar menakutkan. Beberapa hari yang lalu, banyak pembangkit tenaga listrik mati di tangannya di domain asing 10.000 iblis. Tidak berharap untuk berpartisipasi dalam ujian pembangkit tenaga listrik teratas. Dia masih gelisah. Aku khawatir dia sama sekali tidak melakukannya untuk tempat murid pembangkit tenaga listrik teratas, tapi dia melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya semuanya sedikit berubah. Wilayah tengah yang besar ternyata menjadi besar karena kemunculan Lei 9 saja. Tidak ada yang ingin berkomunikasi dengan Lei 9 secara murni. Jika seseorang tidak hati-hati, yang terakhir akan marah dan membunuh, jadi saya takut mati. Jika kamu bisa terikat padanya, tekanan untuk datang kepadamu akan berkurang. Dalam erangan Qin Yichen, Qin Yan tidak mengatakan apa-apa ke arah Lei 9 Chun. Mendengar ini, sudut mulut Qin Yichen berkedut. Jika itu karena Jinmi, dia membuat Thunder 9 murni, yang pasti akan membebaskannya dari banyak tekanan. Tetapi dalam waktu singkat ini, dia mendengar dengan jelas sejauh Thunder 9 ini benar-benar menjengkelkan. Dari ras puncak yang menakutkan seperti suku Jinyan, hingga ras dua aliran yang berpengaruh, tidak ada Rai 9 murni yang tidak berani menyinggung. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak etnis jenius yang mati di tangannya, dan pergi untuk bergaul dengannya. Belum lagi apakah dia bisa berhasil. Qin Yichen juga takut memprovokasi dirinya sendiri.
Dikatakan bahwa Jinmi terluka parah oleh seorang pria bernama Qin Yichen. Qin Yichen, mengapa Anda belum pernah mendengar tentang orang ini? Apakah kamu orang biadab? Dia bahkan tidak mendengarnya. Itu adalah orang yang mengeluarkan 10.000 obat mujarab generik dan mengalahkan Yaoji di pasar obat Baudan. Saya tidak tahu kapan, di antara kerumunan besar yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya seseorang menemukan Qin Yichen, dan banyak kata tiba-tiba beralih ke Qin Yichen. Bagaimanapun, popularitas Qin Yichen terlalu besar sejak saat ini. Pertama, di bawah pengejaran lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik, mereka melarikan diri ke area berbahaya, dan, seperti keajaiban, keluar dari sana. Setelah itu, dia sendirian di seberang Zelin yang sunyi, dan di sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listriknya yang mati di bawah tangannya. Akhirnya, pembunuhan massal yang langka di 10.000 benua diluncurkan melawan Qin Yichen. Pada akhirnya, hampir semua orang terkejut. Di hadapan pencegatan mantan pembangkit tenaga listrik, Qin Yichen membantai 100 pembangkit tenaga listrik, dan akhirnya mengalahkan Jinmi dengan perhatian dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Pencapaian ini, bahkan jika melihat 10.000 benua etnis, jarang terjadi. Menghadapi jalur pandang yang diproyeksikan dari segala arah, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Meskipun dia tidak suka profil tinggi, dia benci diperlakukan sebagai pengganggu dan pengejaran tanpa akhir. Oleh karena itu, di pegunungan Lezier, dia ditembak dengan marah ke arah Jinmi. Namun, saat ini, di antara mata yang tak terhitung jumlahnya itu, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak lemah. Seolah-olah itu baik untuk Qin Yichen mengangguk. Jelas, untuk orang yang bahkan bisa mengalahkan Jinmi ini, lebih banyak orang yang menahan hati mereka. Dengan tatapan ketakutan. Di mata orang luar, Qin Yichen tampak seolah-olah tidak merasakan apa-apa, tetapi berdiri diam di udara, menunggu akhir dari ujian pertama.